Loksmawe merupakan salah satu kota yang berada di kawasan pesisir timur Aceh dan daerah yang sangat strategis sebagai jalur perlintasan Sumatera Utara dan Banda Aceh. Suasana kota yang tidak pernah sepi dari lalu lalang pengemudi menjadikan kota ini sebagai kota kedua terbesar setelah ibu kota Provinsi Aceh. Kota Loksmawe juga mengedepankan aspek pendidikan melalui Universitas Malikul Saleh yang menetapkan standarisasi pembelajaran dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan akademik. Secara menyeluruh, Unimal mulai berkembang dan terus membenahi diri baik yang terkait dengan proses pembelajaran, pengembangan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum dan pengembangan program studi. Dalam upaya mengembangkan pendidikan tinggi berlandaskan hukum dan isu nasional, mencakup perluasan kesempatan belajar, relevansi, kualitas, dan efisiensi memiliki tujuan tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga didasarkan kepada kebutuhan pengembangan pendidikan Provinsi Aceh, sehingga membuat Unimal telah banyak dipandang di dunia pendidikan baik dalam skala nasional maupun internasional. LPPM dijadikan sebagai suatu wahana pengembangan penelitian dan pengabdian yang berkualitas dan menjadikan LPPM sebagai inspirator bagi perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Melalui keputusan Rektor Unimal nomor 041-UM.H.C-Kep-2004, maka lahirlah pencetusan nama untuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas nomor 017-O-2005 tentang organisasi dan tata kerja LPPM Universitas Malikul Saleh. LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, merupakan suatu lembaga yang wajib ada di setiap kampus. Jadi kebiasaannya dulu, itu khususnya di Universitas Malikul Saleh, orang itu tidak mengembangkan LPPM itu yang lebih optimal. Secara struktur kenegaraan, memang LPPM itu adalah sesuatu yang paling besar di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada 3 dharma di perguruan tinggi, itu 2 dharma itu berada di LPPM. 1 dharma itu baru berada di akademik, di seluruhnya di tempat yang lain. Jadi, kalau kita ingin kaji makna daripada itu, seharusnya LPPM itu adalah itu yang paling besar. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sudah berdiri mendampingi Universitas Malikul Saleh sejak tahun 2004 silam. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, LPPM juga merupakan ujung tombak bagi Universitas Malikul Saleh dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, guna mendukung keberlangsungan dan eksistensi kegiatan LPPM baik secara internal maupun eksternal. LPPM juga berperan penting dalam melakukan koordinasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, menerapkan inovasi untuk penciptaan produk teknologi, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat luas. Kalau kita berbicara tentang sejarah LPPM sendiri, saya sendiri masuk di LPPM ini tahun 2008. Nah, waktu itu kalau kita lihat sejarah di awal berdiri LPPM ya berdasarkan berdirinya Universitas Malikul Saleh ini. Kalau Universitas Malikul Saleh ini kan negeri kan tahun 2001. Nah, jadi ketika itu sudah berapa kali berganti siapa ketua LPPM-nya. Mungkin dari awal dulu ada yang namanya mungkin Dr. Tarmizi Abbas, Dr. Rasidin, Pak Muhammad.
Kemudian saya masuk ke sini ketika itu eranya Pak Apridar, ketua LPPM. Selain pengembangan pusat studi dan penerapan program yang bersinergi satu sama lain, LPPM dijadikan sebagai pusat informasi program-program dan pendanaan penelitian, inventarisasi dan pendataan untuk semua aktivitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di universitas juga selalu terjadi pembaharuan. Integritas dari seluruh fakultas dan seluruh sivitas akademis Universitas Malikul Saleh membuat LPPM berdiri secara kokoh dan semakin berkembang. Kita ketahui kalau di LPPM itu ada dua kegiatan yang menjadi kegiatan besarnya, yaitu ada penelitian dan ada pengabdian. Selama ini fokusnya mungkin masih kepada tahapan adanya output sebatas hasil-hasil penelitian ataupun pengabdian-pengabdian yang memang pengabdian itu wujud nyatanya ada. Tetapi kita sudah lebih mengarahkan kepada kualitas atau outcome yang lebih berarti. Artinya ada penelitian-penelitian yang dilakukan itu yang memang bisa menjadi sesuatu yang ya bisa kita katakan kalau bahasa umumnya itu yang lebih bombastis. Artinya bukan hanya penelitian saja, tetapi ada sesuatu yang baru yang diperoleh, yang itu menjadi kontribusi besar baik itu untuk dunia pengetahuan ya. Dan begitu juga untuk bagian pengabdian. Pengabdian ini kan maknanya luas sekali. Tetapi kita lebih memfokuskan terus ke depan apabila lebih baik itu pengabdian kepada masyarakat di sekitar kampus. Lalu pertanyaannya, kenapa harus masyarakat di sekitar kampus? Mungkin tanda kutip masyarakat itu kan luas sekali, tapi kenapa harus di sekitar kampus? Karena ini juga menjadi bagian dari perwujudan visi kita, bahwasanya kita perlu ada pemberdayaan masyarakat di sekitar kampus yang kita menganggap mereka itu bagian dari stakeholder, pemangku kepentingan yang ada, dan itu menjadi prioritas utama dulu. Jadi sejak tahun 2012 saya berada di sini di LPPM. Kita melakukan kerja sama dengan pihak-pihak atau instansi lainnya, seperti misalnya kita pernah bekerja sama dengan Bank Indonesia di Banda Aceh. Kita pernah melakukan sebuah penelitian, itu penelitian UMKM seluruh Aceh pada waktu itu. Ketika kita ingin mendapatkan penelitian tersebut, kita bersaing dengan Unsia, kita bersaing dengan Aceh Institute. Alhamdulillah Universitas Malikul Saleh, terutama LPPM Universitas Malikul Saleh, mendapatkan, kita yang menang. Akhirnya kita yang mendapatkan proyek tersebut. Jadi seluruh yang ada UMKM, unit usaha mikro menengah, itu seluruh Aceh potensi-potensinya, skala prioritasnya, setiap kabupaten kota kita yang membuat penelitian dan hasilnya sudah ada. Kita bekerja sama juga dengan pihak di waktu itu adalah dari IPB, Institut Pertanian Bogor pada waktu itu. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Yulis Dharma SAG MSI, mendorong aparatur desa untuk membentuk badan usaha milik kampung sehingga potensi desa yang ada dapat digarap sesuai dengan sumber daya dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Beberapa program yang telah terrealisasi adalah peternakan unggas yaitu ayam dan bebek, serta penangkaran lele yang telah bekerja sama dengan LPPM sejak tahun 2005 silam sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dari berbagai program ini yang kita lakukan, bukti keberhasilan yang kita peroleh, bahwasanya mereka mengakui bahwasanya program di LPPM itu sangat berdaya guna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi sivitas akademika Universitas Malikul Saleh itu sendiri. Sehingga Universitas Malikul Saleh juga terangkat grade-nya, lembaga penelitiannya juga yang dulunya dari masih menjadi uji coba ataupun boleh dikatakan sebagai lembaga yang belum diperhitungkan, sudah menjadi lembaga yang dibina, kemudian dinaikkan statusnya semakin hari semakin meningkat. Kita banyak sekarang mendengar berbagai macam universitas itu seperti Menara Gading. Maknanya Menara Gading itu mereka ada eksistensinya tapi kurang dirasai, karena sepertinya tidak ada apa yang dihasilkan atau apa yang dijalankan itu akan menyentuh masyarakat. Baik itu dunia pendidikan, baik masyarakat secara umum, baik itu lembaga pemerintahan. Nah, saya berpikir saran yang paling baik itu adalah dengan adanya LPPM, eksistensinya itu harus bisa menghilangkan satu stigma kampus itu hanyalah seperti Menara Gading saja. Mudah-mudahan ke depan Universitas Malikul Saleh itu ya menjadi lembaga riset yang bagus. Kemudian juga perlu digarap penelitian-penelitian atau pengabdian
di lembaga-lembaga pemerintahan. Maka kita harap LPPM juga ya lebih kreatif, lebih aktif untuk menggali sebanyak mungkin, baik di Dikti maupun lembaga pemerintahan yang ada di Aceh maupun atau di lembaga swasta lain, sehingga dosen-dosen ini punya kesempatan lebih besar untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan juga berbagai kegiatan pengabdian. LPPM itu perlu menghadirkan tenaga-tenaga yang handal atau yang bagus untuk melatih dosen-dosen supaya mereka itu punya kemampuan yang lebih bagus untuk membuat proposal-proposal penelitian. Kami juga menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan kita sama-sama ya berjuang ke depan agar lembaga ini menjadi lembaga lebih baik, lebih bagus, lebih unggul, lebih dikenal tidak hanya di tingkat Aceh nasional maupun maka kita harapkan juga tingkat dunia menjadi hal yang lebih. Kita punya rencana, ada rencana yang namanya rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Kita punya program bahwa hari ini LPPM Universitas Maluku Saleh kita memang masih dalam binaan. Kalau status binaan dalam penelitian, tapi kita dalam jangka pendek ini kita sudah membuat kinerja penelitian kemarin bahwa ke depan kita harus naik menjadi madya atau menjadi mandiri ke depannya. Kemudian untuk jangka panjang bahwa kita harus lebih banyak melakukan kerjasama dengan universitas lainnya supaya ke depan kita memberikan motivasi kepada dosen-dosen yang ada di Universitas Maluku Saleh untuk lebih banyak melakukan penelitian. Salah satunya dengan kita memanggil nanti guru besar atau peneliti dari luar untuk memberikan pelatihan kepada dosen-dosen kita sini tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, program LPPM ke depannya lebih memantapkan dan mensinergikan setiap perkembangan dan eksistensi dari setiap kegiatan yang direalisasikan guna mewujudkan visi dan misi dari LPPM tersebut. Diperlukan perhatian khusus untuk kembali meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan jika diperlukan, LPPM siap mencurahkan pikiran dan tenaga profesional untuk masyarakat dalam mendukung terrealisasinya inovasi baru sebagai bentuk perubahan ke arah yang lebih baik.